Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke materi tentang mikot. Mikot itu dibahas pertama di wajib haji. Niat ihram di mikot. Niat ihramna dibahas dina rukun haji. Jadi satu kesatuan wajib sama rukun nomor satu sama nomor satunya itu dilakukan bersamaan, yakni mikot. Nanti prakteknya kita masih membahas teori. Pertama, apa itu mikot? Mikot itu menurut etimologi ialah tempat yang sudah ditetapkan, tempat yang sudah ditentukan, ditentukan, dipastikan, dipatok, eta mikot secara bahasa atau etimologi. Kalau secara terminologi, secara syar'i artinya ialah batasan yang telah ditentukan untuk memulai ihram, baik itu ihram haji ataupun ihram umroh. Jadi tatkala kita mau melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh atau keduanya, maka tentu dimulai dengan ihram di mikot. Jadi dimulai dengan ihram, tapi terbiasa di mana wae ihramna, ada di mana? Di mikot. Mikot itu ialah batasannya. Kalau sholat itu muftatahatun bit takbir, nah, sesuatu pekerjaan yang diawali dengan takbir. Kalau haji muftatahatun bil ihrami, gitu. Pekerjaan yang dimulai dengan ihram. Ihramnya di mana? Di mikot. Kita naik supaya cepat. Nah, ayat not ya, setiap jamaah haji atau umroh tidak boleh melewati mikot kecuali dalam keadaan ihram. Jamaah haji, mataku abi dimiringkeun. Setiap jamaah haji atau jamaah umroh tidak boleh melewati mikot kecuali dalam keadaan ihram. Artinya siapapun itu yang bermaksud atau bertujuan dalam hatinya akan melaksanakan umroh, akan melaksanakan haji, harus ihram mula. Mutlak, tidak bisa ditawar kembali. Harga pas iba di supermarket, harus di pasar, gitu. Mutlak. Nah, kenapa ini dimiringkeun jemaah haji dan umroh? Karena bisa saja orang datang ke tanah haram, datang ke Mekah bukan untuk melaksanakan haji dan umroh. Aya anu bade damel bekerja. Sekarang di Masjidil Haram sedang banyak proyek perluasan, proyek pembangunan, proyek hotel. Otomatis para pekerja itu masuk ke tanah haram tidak? Masuk. Tetapi kan dia tidak akan tidak berihram karena dia tidak berniat untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ini pas kedatangan pertama ya, yang dicatat itu. Pas kedatangan pertama itu mereka akan bekerja. Mau mungkin pas uping pada umroh atau haji lah, pasti dia datanglah ke perusahaan anak. Nah, maka wajib ihram eta mah. Atanapi para diplomat, para petugas, para diplomat batur ngai ihram di darasi. Orang yang bertugas kan teniat pikeun umroh, teniat pikeun haji, boleh teu? Boleh. Masuk ke tanah haram melewati mikot tanpa berihram, boleh. Kemudian seperti pelajar, kaum pelajar, artinya siapapun lah, pedagang, siapapun yang masuk ke tanah haram melalui mikot tentu saja dengan niat haji atau umroh, maka harus berniat dulu. Niatna di mana? Di mikot, niat ihram. Nah, ada konsekuensi tidak bagi orang yang melewati atau memasuki tanah haram tapi tidak berniat ihram di mikot? Tentu saja ada. Mereka yang melewati batas tersebut tanpa mengenakan kain ihram atau tanpa berihram, maka akan dikenakan sanksi yang disebut dengan dam. Apa damnya?
nanti akan dibahas. Lanjutnya, macam-macam mikot. Nah, iya harus dipahami ya. Pertama, mikot teh ada dua. Yang pertama mikot zamani, yang kedua mikot makani. Mikot zamani apa? Mikot zamani itu ialah batasan waktu yang ditentukan. Kan mikotnya batasan, ya, batasan yang ditentukan tadi. Nah, kalau zamani berkaitan dengan waktu. Jadi upami dilempengkeun mah batasan waktu yang ditentukan untuk melaksanakan ihram haji. Waktu kapan itu? Ya di tanggal 1 Syawal sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Seseorang memasuki tanah haram dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Jika dia berniat untuk melaksanakan ibadah haji, maka wajib berihram dan hajinya sah, artinya niatnya sah karena sudah memasuki musim haji. Bagaimana bagi yang tidak berhaji? Yang tidak berhaji haji, gitu. Jadi khusus bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Jadi kan al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu ialah bulan-bulan yang ditentukan. Bulan-bulan yang ditentukan itu mana? Ya dari tanggal 1 Syawal sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Itulah bulan haji. Itulah bisanya kita berniat melaksanakan ibadah haji pada tanggal-tanggal itu di salah satunya. Di luar tanggal eta mah teu tiasa karena berkaitan dengan mikot zamani. Akan tetapi mikot zamani khusus untuk haji saja. Kalau umroh gimana? Umroh mah tidak ada mikot zamani. Yang ada apa? Mikot makani. Batasan yang berkaitan dengan tempat. Dengan waktu mah tidak ada. Kapan saja ibu, bapak bisa melakukan ihram untuk umroh, bebas umroh mah. Kalau haji harus di bulan haji. Kurang disebutnya bulan haji asyhurum ma'lumat. Bulan haji teh sanes Dzulhijjah hukum di Syawal kayaknya geus bulan haji. Jantan saena upami urang sumping ka Saudi ka ditu teh memang niat haji di Syawal mah tong aya niat rekreasi naon sae nah gitu. Karena lebar eta bulan-bulan haji gitu. Nah, mikot makani itu ialah batasan tempat. Ia berkaitan dengan tempat, titik-titik lokasi. Jika Bapak Ibu sekalian mau masuk ke Kota Bandung lewat jalan tol, pasti melalui pertama exit tol Padalarang, kedua exit tol Baros, ketiga Pasir Koja, keempat Kopo, kelima Muhammad Toha, keenam Buah Batu, ketujuh Cileunyi. Itu pintu-pintu memasuki naon? Kota Bandung. Ada pintu yang terdekat, ada pintu yang terjauh. Nah, memasuki kota haram juga ada pintu-pintunya. Aya panto-pantona. Disitulah ada checkpoint, disitulah Bapak Ibu sekalian akan diperiksa oleh tentara. Karena apa? Karena berkaitan dengan kesucian tanah haram. Kemudian akan dilihat identitasnya, apakah muslim atau non muslim. Dilihat apakah dia memasuki tanah haram mau melakukan ibadah haji atau tidak. Pada di bulan haji biasanya semua di stop kecuali petugas. Jadi yang memasuki tanah haram itu hanya dikhususkan untuk orang yang berhaji dan berumroh saja. Kalau tiketnya hanya tiket umroh tidak akan diterima, harus ayah haji karena bulan haji. Hatta penduduk setempat saja jika mau berkeliaran itu harus memakai igomah, memakai surat keterangan, rekomendasi, surat izin dari kepolisian. Penduduk di sana teh kalau mau berkeliaran di bulan haji itu, karena memang tempat itu spesial untuk haji sehingga tidak boleh ada orang sembarangan yang masuk. Nah, itulah disebut mikot makani. Di titik-titik itulah kita bisa melakukan niat karena memang ditentukan harus di situ. Harus di situ. Di mana saja nanti akan dijelaskan. Yang penting sampai sekarang paham bahwa mikot ada dua, makani, zamani. Kalau umroh itu hanya mikot makani saja. Kalau ibadah haji ada mikot makani, ada mikot zamani.
Kalau zamani itu waktu berbatas, batas waktunya. Kalau mikot zamani, kalau mikot makani ialah tempatnya. Nah, kesimpulannya ibadah haji hanya mikot zamani dan makani. Kalau ibadah umroh itu hanya mikot makani saja. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke wajib haji dan wajib umroh. Nomor pertama, yakni apa? Niat ihram di mikot. Barusan mikot sudah dijelaskan kan ya? Nah, udah paham ya mikot. Nah, sekarang masuk ke teknisnya. Niat ihram di mikot itu menjadi wajib haji dan wajib umroh. Kalau ihramnya rukun haji, rukun umroh. Kalau niatnya di mikotnya itu wajib haji dan umroh nomor 1 dan nomor 1. Supaya disekalikan. Karena niat ihramnya di mikot. Ari di berarti nawan tempat. Mikot makani itu lumayan nih kadang-kadang rada konsentrasi ya. Karena memang ini masih teori ya, belum praktek. Si kakak mah pakai teori gitu yang pada praktek. Memang praktek nama simpel sebetulnya mah. Karena yang susah itu teori, karena keilmuan ya yang diamalkan anu dipakai kan dipelajari ari teori mah gitu, walaupun yang dipraktekkan hanya sedikitnya gitu, tapi kita harus tahu karena itulah kegunaan mengikuti manasik haji. Mikot makani teh ada 3 kelompok. Jadi mikot itu diperuntukkan bagi 3 kelompok. Tempat mikotnya berbeda-beda. Tempat berniat untuk ihramnya berbeda-beda, tergantung kita masuk pada kelompok mana. Pertama, kelompok afaki. Kelompok afaki apa? Ialah jamaah haji atau umroh yang bukan penduduk Mekah kan urang teh, bukan penduduk kota haram, tanah suci haram, bukan. Dan tempat tinggalnya jauh, urang mah di luar negeri. Nah, kelompok afaki ini tempat mikotnya di mana? Ada 5 tempat. Yang pertama Yulamlam. Di 5 tempat ieu teh, 4 tempat itu telah ditentukan oleh Rasulullah SAW secara langsung dalam hadis sahihnya. 4 tempat. Yang 1 ditentukan atau dibuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Karena pada saat itu ada salah seorang sahabat yang bertanya karena tempat domisilinya tidak melewati salah satu dari 4 tempat itu. Gitu. Nah, sehingga bertanya ke Sayyidina Umar bahwa saya begini-begini. Sayyidina Umar, berarti ajen mah di kota Tidir. Mana saja? Yang pertama Yulamlam. Yulamlam itu jaraknya sekitar 92 km dari kota Mekah. Jadi 0 km kota Mekah teh itu teh dari Hajar Aswad, 0 kilometernya itu. Nah, Yulamlam itu jaraknya 92 km dari kota Mekah. Berarti pemimpin Cimahi mah ka Tasiknya. Aya ka Tasiknya segitulah. Gitu. Nah, Yulamlam atau Yalamlam kumaha letah orang Arab beda-beda nyebatna teh. Mohon orang eta we nya abdi masantren lami-lami da ka Arab teh kanggo anggar teh biasa bahasa Arab bahasa masantren kayak itu teh. Ayeuna bahasa Arab teh al-an. Di Arab mah sasa al-an teh ngartieun al-an teh. Ayeuna dilwati cenah. Dilwati nah aya hamzah dilwati. Ternyata pas ditulis mah dilwati karena kop teh orang Saudi mah jadi hamzah dilwati. Upami orang Yaman kop teh jadi gir dilwati gitu nya. Orang Arab nah jadi hamzah wa. Kedua, Dzulhulaifah atau lebih terkenal dengan Bir Ali. Orang Arab aya nyebat Abyar Ali, aya Bir Ali, aya Dzulhulaifah, aya Dzulhulaifah bebas lah kumaha anjeun gitu nya. Ngan pokona mah eta we Dzulhulaifah. Bir Ali, Masjid Bir Ali. Jaraknya 450 km dari kota Mekah, dari titik 0 Hajar Aswad. Berada di dekat Madinah.
Di Madinah mah kurang lebih karena 8 kiloan lah di kota Madinah mah, karena masuk provinsi Madinah gitu. Nah, bagi jemaah haji yang datang dari arah kota Madinah, orang mana badai, orang Indonesia, orang Pakistan, orang India, orang mana weh ngan masuk ke tanah haram melalui jalur Madinah heula, maka tempat mikotnya di Bir Ali. Dan ini yang akan kita lakukan tatkala kita masuk gelombang pertama. Jadi kalau kita gelombang pertama, sumpitnya bukan ke Mekah heula, tapi ke mana? Ke Madinah heula. Di Madinah kita 8 hari di sana ngalaksanakeun arba'in. Naon arba'in teh? Nanti akan disebutkan. Kuis atuh pan supaya ternyata penasaran. Jadi salah satu amaliyahna nanti arba'in di sana. Nah, kemudian yang ketiga ialah jumpah, atau di ayat juga nyebutna teh rabik. Berjarak 183 km. Nah, jumpah ini mah ialah tempat mikotnya bagi orang Suriah, Libanon, Yordania, Palestina, Mesir, Sudan, ya sekitar itu dari arah itu. Pintunya pasti melalui jumpah. Nanti ada foto-fotonya. Kemudian yang keempat ialah Datu Irkin. Nah, ini Datu Irkin mah atau Nabi Adzaribah. Ini tempat mikot yang dibuat atau Nabi diputuskan melalui ijtihadnya Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau yang lain Yulamlam, Dzulhuwaifah, Juhfah, dan terakhir nanti Qarnul Manazil, itu adalah keputusan Rasul ya teman. Jadi wahyu yang diterima oleh Rasul. Kemudian Rasul memerintahkan para sahabat untuk berhaji melalui tempat mikot ini. Nah, kalau Datu Irkin itu ialah ijtihadnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jaraknya ialah 94 km untuk mengakomodir para hujjaj dari Basrah dan Kufah, dari Irak dan Iran. Pada saat Nabi, Basrah itu dan Kufah itu masih dikuasai oleh non muslim, kaum Kufah. Jadi oleh Nabi belum diputuskan pada saat itu. Nah, setelah Sayyidina Umar menjadi khalifah, kemudian pengaruh Islam sangat luas, akhirnya Basrah dan Kufah masuk dalam kekhalifahan Islam. Banyak orang yang melakukan ibadah haji bertanya ke Sayyidina Umar, saya harus dari mana? Kalau ke tempat yang lain terlalu jauh karena saya tidak melewati jalur itu, gitu. Maka Datu Irkin, keputusan khalifah. Maka dari situ mulai bisa dikatakan bahwa keputusan presiden itu ialah menjadi fatwa. Keputusan pemerintah itu, karena yang bertanggung jawab yarfa'ul khilaf, mengangkat perbedaan. Keputusan presiden itu keputusan khalifah ya, karena memang khalifahna senior dehnya, sahabat senior mumpuni dalam keilmuan gitu. Nah, yang kelima ialah Qarnul Manazil. Ada yang menyebutnya Asailul Kabir, berjarak 75 km dari kota Makkah. Ini untuk jemaah haji yang berasal dari kota Riyadh, negara Kuwait, Bahrain, ke Timur Tengah, tetangga Saudi, Oman, Uni Emirat Arab dan sebagainya. Itu dari Qarnul Manazil. Ini untuk kelompok Afaki. Kira-kira apa mah? Upami ditutupan bukuna, upami ujian ayeuna. Nah, kelompok Afaki ya ada 5 gitu ya. Ini tempat mikotnya. Yang kedua, aya kelompok Mikoti. Kelompok Mikoti. Apa itu kelompok Mikoti? Kelompok Mikoti ialah jamaah haji atau umroh yang tempat tinggalnya itu berada di antara mikot, berada di antara Yulamlam, Dzulhuwaifah, Juhfah, Datu Irkin, Qarnul Manazil. Yang mikot ini kan ini yang 5 itu mikot asli. Ya? Ini mikot asli. Nah, kalau kelompok mikoti mah rumah nate berada di antara ini sampai batas tanah haram. Jadi ini nate tempat mikot ini belum masuk tanah haram, masih tanah halal. Nanti tanah haram mah ada lagi. Itu mah yang dipatok oleh Nabi Ibrahim langsung. Menurut sebagian riwayat dipatoknya ku Nabi Adam. Tapi yang
paling utama, yang paling soheh itu dipatok nanti ku Nabi Ibrahim, ku Nabi Muhammad diperkuat. Perumahan bumi iya patok nate pada Muhammad langsung diperkuat ke para sahabat gitunya. Nah, bagi orang yang rumahnya berada di antara Yulamlam dan kota Mekah, antara Dzulhulaifah dan kota Mekah, antara Jumpah dan kota Mekah, antara Datuk Irikin dan kota Mekah, dan Qarul Manazil dan kota Mekah, di antara itu tempat mikotnya di mana? Jika ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh, maka mikotnya di rumahnya masing-masing. Hartosna pas sudah selesai persiapan teh, porosotkeun lancingan pakai kain ihram niat teh. Pas keluar rumah teh sudah berihram. Jadi tempat ihramnya di mana? Di rumahnya masing-masing. Sampai sini ngerti tuh, kartos tuh. Nah, lanjutnya. Yang ketiga ada kelompok maki. Maki itu apa? Maki itu ialah jamaah haji yang bermukim di tanah haram Mekah. Ima tos spesial tos masuk komplek tanah haram. Nah, apa perbedaannya tanah haram dan tanah halal? Banyak. Tanah haram itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu rakaat di sana sama dengan 100.000 gitu ya. Rakaat di Indonesia gitu. Kemudian setiap barang dari tanah haram, tanahnya, batunya, pohon-pohonnya tidak boleh dibawa keluar tanah haram. Upami ditambihan dengan naon? Upami ngabangun nyanak material di luar ke tanah haram, saya. Tapi upami nyanak material yang berasal dari tanah haram tidak boleh. Kemudian tidak boleh membunuh, tidak boleh segala rupa, tidak boleh melakukan kejahatan. Dan satu-satunya tempat di muka bumi ini yang mana jika kita berniat untuk melakukan kriminal, melakukan dosa, itu sudah dicatat dosa hanya di tanah haram. Kalau di tanah halal, di Indonesia, di Cimahi, di KBB, di mana, jika kita hanya berniat saja, tidak masuk tindakan kriminal. Taruh ke polisinya. Hanya berniat saja, orang nyopet, tapi tetap kriminal bukan. Sebelum dipraktekkan, karena dosanya itu dari perbuatannya, bukan dari keinginannya. Tapi upami di tanah haraman namanya keretek, namanya keinginan, namanya rencananya sudah dosa. Satu-satunya tempat di muka bumi yang baru rencana saya sudah dosa di sana, di tanah halal. Itu salah satu perbedaan tanah halal dan tanah haram. Nah, jamaah yang rumahnya di sana di dalam tanah haram, atau orang yang telah tinggal di sana lebih dari 3 hari, kalau kurang dari 3 hari itu disebut nanti tamu. Batasan tamu dan pribumi itu 3 hari. Makanya kalau ada teman kita yang berkunjung ke rumah kita lebih dari 3 hari, tajong we tong subuh atau terdosa ente. Kita wajib memuliakan tamu batasan 3 hari. Udah 3 hari mah hayang kene ladenan kurang ajar. Kumbah piring sorangan, hayang dahar, cokot ka dapur sorangan, masak sorangan gitu. Batasannya 3 hari. Nah, dan masuk kriteria penduduk kota Mekah itu pendatang yang datang lebih dari 3 hari, atau orang yang sudah melaksanakan umroh, artinya pas datang kadinya teh umroh, tos beres tahalul hayang umroh deui, baik di hari itu ataupun hari kedua atau hari ketiga, artinya di bawah 3 hari. Jadi statusnya pendatang kene kan ya, tamu kene, karena belum 3 hari. Akan tetapi dia ingin melaksanakan ibadah kembali. Nah, berarti ayat tilu kriteria orangnya: penduduk asli Mekah, pendatang yang lebih dari 3 hari berada di Mekahnya, atau orang yang sudah melaksanakan ibadah dan ingin ibadah kembali walaupun kurang dari 3 hari. Maka tempat ihramnya, mikotnya di mana? Tergantung niatnya. Ayat 2. Pertama, jika niatnya haji, maka tempat ihramnya, mikotnya itu ialah di rumahnya masing-masing, termasuk penduduk. Nah, kita bakal kealaman, akan dialami oleh Bapak Ibu sekalian, terutama kalau haji, karena judulnya haji.
baik gelombang pertama ataupun gelombang kedua, non haji ifrad begitulah, melaksanakan ibadah haji nate, niat ihram nate di hotel masing-masing. Nanti Bapak Ibu sekalian akan dipandu oleh pembimbing di sauran. Kita akan berangkat menuju Arafah pada tanggal 8 Dzulhijjah ya. Pada tanggal 8 Dzulhijjah siang teh bakal dipanggil karena memang diumumkan dari awalnya. Jam sekian kita kumpul di lobi, sudah memakai baju ihram. Perempuan atau laki-laki semua memakai baju ihram. Persiapan dulu, mandi, motong kuku, ngurut kumis, nyambut bulu kelek, cabutan sadayana buluan teh, gitunya. Nah, turun ke lobi, nanti di lobi kita berniat bersama. Nah, dari mulai situ ibu bapak resmi sedang berihram, maka tidak boleh melaksanakan hal-hal yang dilarang untuk orang berihram. Apa saja nanti akan dibahas. Cuman ini selalu berulang-ulang sok aya we, kajian tenan sok hilap. Hah? Anu sering hilap naon Ci? Masker. Tidak boleh pakai cadar, tidak boleh pakai masker untuk perempuan. Laki-laki sok sering hilap naon Ci? Menutup kepala atau Nabi memakai sepatu, menutup tumit atau tumit teh keneungnya, keneung teh kaki bagian belakang. Atau Nabi mata kaki mah iya. Itu jangan pakai sandal. Kalau mau pakai sepatu anu semi sandal, sepatu gunung, tapi yang jangan menutupi mata kaki. Itu sering lupa. Karena apa? Di pasar baru beli sandal ihram teh ternyata naon? Mata kakina ketutupan. Aya mata kakina terbuka, ieuna tertutup. Si tumitna. Tumit kan itu nya namina teh keneung teh eta. Jadi memang di pasarnya sok salah deh gitu. Padahal itu dilarang, itu yang sering terjadi. Nah makanya memang hapunten upaya pembimbing sok ada bawel. Malahan mah abis sok ieu ka pun adi pemerintah teh. Bade iraha niat ihram. Jam sekian Kak, sok orang video call ditinggalan jamaah teh gitu. Oh ini si ibu itu tuh, eta ada hilap maskerna laan. Kan memang di sana itu kalau cuaca dinginnya dingin gak enak. Urang ya upami Kalembang dinginnya terus dirawas, cacak di urang kene, kacikajang dinginnya sudah gak enak, apalagi di sana. Kan di kita mah dinginnya bukan musim dingin teh, musim biasa. Di sana kalau dingin itu tanpa kelembaban. Sampai Kak si tangan kalau retak berdarah. Padahal musim dingin bukan musim hujan. Musim panas bukan. Apalagi musim panas. Jadi tidak ada cuaca yang paling enak di Indonesia. Sedang Indonesia mah. Di itu mah teu enak. Sagala kudu pakai non teh, Bu. Haslin. Ada pelembab untuk orang yang sedang berihram tanpa parfum, tanpa sesengitan. Yang penting lembab, yang penting sehatnya gitu. Jadi memang gogodana memang luar biasa di sana. Maka wayahna pembimbing bawel teh karena konsekuensinya kan berat. KBH juga kan bertanggung jawabnya kan dunia dan akhirat gitu. Mahal tuh pakai muka bimbingan gitu kan. Jadi karena tanggung jawab beratnya wayahna we sekarang ada bawel. Selanjutnya ini untuk yang berniat hajinya. Nah, kalau yang berniat ihram, tepatnya di mana tempat niatnya? Ada 5, ada 6. Cuman yang paling populer ada 3 gitu. Seluruhnya ada 6. Seluruhnya. Bisa hoyong nyobian mangga, tapi dah populer. Jeung tebih mahal ke tebih. 22 km jaraknya. Yang paling dekat Tanim sekitar 7 kilo. Tempat niat Abdurrahman bin Abu Bakar sareng Siti Aisyah adik kakak di sini, sehingga ayeuna si tempat berniat ihramnya itu diabadikan menjadi masjid Aisyah di Tanaim nami lemburna Tanaim gitunya. Jika mau umroh buka sabra kali we mah. Tapi karena posisi kita sudah berada di 3 kriteria tadi, sudah termasuk penduduk Mekah karena kita 3 hari berada di sana lebih dari 3 hari, atau karena kita sudah melaksanakan ibadah yang pertama ingin mengulang yang kedua atau ketiga dan seterusnya, maka yang pertama tempat mikotnya itu, berniatnya itu untuk umroh ya,
Pertama Ja'ronah. Ja'ronah terkenal dengan cai Ja'ronah, ada air Ja'ronah. Luar biasa. Memang dahulu Rasul menyembuhkan orang yang punya penyakit dari air itu. Luar biasa. Banyak antri cai namanya Ja'ronah. Kemudian Tan'im. Di situ ada Masjid Aisyah. Kemudian Hudaybiyah juga. Masjid bekas tempat istirahat Rasul sewaktu Rasul akan melakukan perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah itu jalan lama menuju Jeddah. Menuju Jeddah itu ada dua jalan, ada jalan lama. Jalan lama mah seperti jalan kampung tapi bagus gitunya, besar. Ada jalan baru mah seperti tol tapi sajalur nanti sabaraha ieu gitu enggak bisa kota. Nah, itu Hudaybiyah. Kemudian yang tidak populer ada 3. Tidak populer, biasanya hanya orang setempat yang melakukan mikot di sana. Pertama ialah Wadi Nahlah, Lembah Nahlah. Kemudian ada Adot Laban atau di sana disebut Adot Liban juga sama. Yang ketiga adalah di Arafah, di Masjid Namiroh. Masjid Namiroh itu bukan tanah haram dan bukan termasuk Arafah. Bilih Bapak Ibu sekalian penasaran gitu, abi mau hoyong wukuf di Masjid Namiroh. Tidak boleh, Nabi melarang Masjid Namiroh jadikan tempat wukuf karena bukan termasuk Arafah. Dulunya memang sebagian masuk Arafah, akan tetapi karena perluasan akhirnya mayoritas masjid itu bukan Masjid Arafah. Jadi nanti kalau pas musim haji, pas Mufti Saudi sedang berkhutbah Arafah, itu teh sama askar dipisahkan. Iya mah lain tanah haram, geser gitu. Karena tidak sah berwukuf bukan di tanah haram, bukan di Arafah. Gitunya. Sampai sini pahamnya?